Gila nih sih teman-teman. Ini kalau sudah masyarakat yang berbicara, sudah tidak bisa kita bicara oh ini intervensi atau ada kepentingan politik. Kang Deddy Mulyadi ketika di NTT ini seolah-olah masyarakat NTT nggak pengen Kang Deddy pulang nih. Gila sih nih. Dan yang antusias untuk menyambut pejabat yang datang itu adalah Kang Deddy. Yang antusias ya masyarakat ke Kang Deddy gitu. Ini menarik sih. Coba kita lihat sama-sama di sini teman-teman, silakan. Lagi dan lagi sosok Kang Deddy Mulyadi yang merupakan Gubernur Jawa Barat membuat gempar jagat maya kita, di mana Kang Deddy Mulyadi langsung menyerahkan total bantuan yang diperoleh dari Pemprov Jabar untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak gempa di NTT. Menurut kalian, menurut kalian apakah pendistribusian bantuan uang langsung yang dilakukan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi ini merupakan bentuk nyata kepedulian atau bentuk pencitraan sebagai pejabat publik dan pejabat politik? Nah, kita sebelum mengomentari, kita lihat dulu video ini. Ya, ini Bapak 430 juta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang rusak sedang ya, yang rusak sedang saya kasih 10 juta ya. Jadi 440 ya. Oke. Bapak, terima kasih ya. Ini warganya sudah bisa tenang ya. Rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki. Yang retak-retak sudah bisa diperbaiki. Terima kasih banyak. Sok masuk aja, sok masuk penampilannya. Kita ada bantuan dari Bapak KDM tadi untuk rusak berat, nominal uangnya 20 juta per rumah. Sedangkan rusak sedang 10 juta per rumah, yang rusak ringan 5 juta per rumah. Jadi Ini menurut saya gokil, keren ya. Jadi di saat ada satu daerah di tanah air kita yang terkena dampak bencana, kalau pejabat-pejabat lain itu fokus menggalang dana kemudian membelanjakan, entah mungkin ada markup anggaran atau seperti apa, nggak tahu lah ya. Kita harus berpikir selalu husnudon, berbaik sangka kepada pemerintah kita. Namun Kang Deddy ini membuka cara yang berbeda. Karena pada prinsipnya masyarakat yang terkena bencana itu di satu sisi butuh bantuan logistik, tapi di satu sisi juga butuh untuk bagaimana membutuhkan uang ya untuk bagaimana memperbaiki bangunan-bangunan ataupun yang lainnya yang rusak karena terkena oleh bencana. Nah, ini menurut kalian gimana? Layak diapresiasi, layak diakui sebagai tokoh publik, tokoh politik yang memberikan nuansa dan gambaran yang berbeda kepada pejabat-pejabat yang lain, atau seperti apa? Langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan bosan-bosan buat like, share, follow, dan juga komen. Mantap. Yang mana urai kadut? Cacak ning Bapak Aing ini sebagai warga biasa, henteu jiga pejabat kos nu lainna make protokoler. Bapak Aing ini biasa-biasa saja, jika penumpang biasa. Manehna jika rakyat biasa, teu make pengawal, tidak heboh. Geus sakieu geunjeuleuhna di alam dunia buat para penyinyir. Digede-gedekeun. Padahal Bapak Aing ini ke NTT dengan ukur misi kemanusiaan. Hanya boga rasa empati, boga rasa karunya buat para warga NTT. Jeung lamun dipikir-pikir, dan lain hanya Bapak Gubernur Jawa Barat aja, lain KDM saja yang berangkat untuk misi kemanusiaan. Masih banyak para pejabat yang lainnya yang berangkat ke NTT ngan hanjakal maranah teu viral. Anu viral ngan nyaukur Bapak Aing hungkul. Bukan hanya Bapak Aing saja yang datang ke sana, masih banyak para pejabat yang datang ke NTT tapi teu viral. Aneh kalawan nyata buat orang-orang yang nyinyir. Di mana rasa empati Anda?
Di mana rasa simpati Anda untuk saudara kita yang terkena musibah di NTT? Kalian hanya bisa nyinyir, tidak bisa membantu. Hei, ingat buat para orang penyinyir terhadap Bapak Aing. Kalau Anda tidak bisa membantu, setidaknya Anda tidak nyinyir terhadap orang yang sedang membantu kemanusiaan yang di NTT. Bapak Aing rela temakai baju kebesaran, temakai baju kebanggaan, mainana ngalepaskeun baju kebanggaan sebagai gubernur, mainana ini ke NTT untuk kemanusiaan. Dan ingat sia orai kadut, orai buntal, Bapak Aing ini di Jawa Barat ke NTT tidak memakai protokol. Ingat sia, dibandingkan jeung pejabat-pejabat anu lain lamun ieu ka suatu tempat merarake protokol, Bapak Aing beda, tidak memakai protokol. Naik pesawat-pesawat biasa, teu make pesawat nu luar biasa. Jeung deui naon urusanana antara maneh jeung gubernur Jawa Barat anu keur kemanusiaan, anu keur ngabantu masyarakat NTT. Naon urusanana? Make duit pribadina, mere-mere duit ka warga NTT ke duit pribadina, lain duit APBD. Naon urusanana? Mikir, kita sebagai manusia punya rasa, punya iba terhadap saudara-saudara kita yang ada di NTT yang terkena musibah. Nah, ari maneh orai kadut nyinyir wae atuh. Ai maneh geus bisa naon sak ke urang NTT, geus bisa naon bagi sesama manusia anu terkena musibah. Di mana pola pikir maneh orai kadut? Sakola henteu diajarkeun empati, henteu simpati, henteu buat saudara-saudara kita se-Indonesia. Aya rada anehan ya, yang selalu nyinyir terhadap Bapak Aing. Apapun kegiatan Bapak Aing, meskipun baik kegiatannya, selalu dianggap buruk buat pada mereka, buat para penyinyir terhadap Bapak Aing. Ada apa? Siapa di belakang Anda? Kekuatan sebesar apapun Anda tidak akan kuat untuk melawan Bapak Aing. Karena kekuatan Bapak Aing ada di tangan warga Jawa Barat. Ingat itu orai kadut. Terima kasih sampai sini, terima kasih Pak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak sampai sini. Berapa orang di rumah? Kami sini 60 jiwa Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Yang 60 orang itu siapa? Sesama saudara saya yang datang mengungsi. Tetangga rumahnya rusak tidak? Rusak, ada yang rusak berat. Ada berapa yang rusak berat saudara-saudara di Kami sini? di sini ada 15 kakak. 15 kakak. Dari 15 kakak ada berapa yang rusak rumahnya? Sekitar 10 kakak. 10 kakak rusak berat. Iya. Rusak berat apa ringan? Rusak berat rumah. Seperti gini. Iya, ada yang sebelah saja, ada yang Oke, hancur seperti ini. Iya. Tapi selamat kan? Iya. Tak ada yang rusak. Tidak ada. Ini rumah ibu ya. Iya. Rusak berat. Sama rumah besar. Dan ibu punya anak berapa? 5 bapak. 5. Berapa suami? Iya. Rusak berat rumahnya. Perbaikin rumahnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Tuhan berkat, Tuhan berkat, kasih umur panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan bagi-bagi sama saudara. Enggak beda lagi. Oh, terima kasih. Saudara sini Bang. kita Terima kasih banyak. tidak bagi saudara, ini orang bagus sekali. Sini ada yang kedua Oke, kami ya. enggak yang 10 rusak berat. Mari. Yang 10 rusak berat mana? Tadi itu kemarin berapa janji bantu? 300. Berarti di sini 200. Terima kasih banyak. Ini bantu dari Kadin loh. Kamar Dagang dan Industri. Terima kasih. Kadin. 10 kepala keluarga, 10 rumah. Nanti untuk perbaikan rumah. Terima kasih. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. 20 juta per rumah. Karena rumah itu penting. 20 juta per rumah. 20 juta per rumah ya. Ya. Mari Bapak Anggi, mari. Bapak Anggi. Bapak Anggi mewakili mereka yang pergi Boleh, melayat. boleh. Mari. Boleh. Mari. Ada siapa yang mewakilinya? Mana? Ya, silakan. Oke. Oh,
Iya. Ya Om. Hati-hati pelan-pelan Om. Sudah tercapai. Rumah bisa dibangun kembali. Iya. Sudah, bahkan bukan hanya ibu, saudara-saudaranya ikut bangun rumah lagi. Terima kasih ya. Warga NTT hingga tak sanggup melihat segopok uang yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai bantuan daripada orang yang kena musibah di NTT. Seluruh warga NTT ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke sana berbondong-bondong menghampirinya dan mengeluarkan air mata bahagia. Rasanya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sampai sini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sampai sini. Berapa orang di rumah? Kami sini 60 jiwa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang 60 orang itu siapa? Sesama saudara saya yang datang mengungsi. Tetangga, rumahnya rusak tidak? Rusak, ada yang rusak berat. Ada berapa yang Ada di nenek. ya? Ini Bapak 430 juta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Yang rusak sedang ya, yang rusak sedang saya kasih 10 juta ya, jadi 440 ya. Oke. Dan tinggal Bapak, terima kasih ya. Ini warganya sudah bisa tenang ya. Rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki, yang retak-retak sudah bisa diperbaiki ya. 30 juta. Terima kasih banyak. Pakai rumah ya. Pakai ya. Oke. Ini bantuan dari Bapak KDM. Kebetulan kami dari Raja tidak sengaja berpapasan di depan bandara. Kami dari Raja memang rezeki dari Tuhan untuk masyarakat Desa Piga dan dapat bantuan. Ini uang cash, katanya nanti akan ditransfer lagi, baik yang rusak berat, sedang maupun ringan. Yang ini cash 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Ini tidak tahu berapa ini. Khususnya Desa Piga, terima kasih banyak. Memang ini jalan Tuhan, bisa ketemu tanpa disengaja, tanpa direncanakan sama sekali. Terima kasih banyak. Berkat berlimpah Bapak KDM dan tim. Terima kasih banyak. Yang rumah roboh ya. Ini Bu, ambil 30 juta ya. Sengaja dilihatin begini dan sengaja ditayangkan agar tidak jadi fitnah. Ya kan? Ada buktinya, ada video agar tadi jadi nanti kadang-kadang kalau seperti ini kasihan kepala desa. Kadang-kadang jadi korban fitnah kalau begini ya Bu ya. Kan? Nama ibunya dicantumkan. Jadi Bapak di sini semua kalau gempanya sudah bereda bisa bangun rumah lagi, kerja lagi. Kalau mie pasti banyak yang kirim. Beras bisa dibeli lah. Tapi kalau rumah susah dibangun. Betul tidak? Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah kan? Kang Deddy Mulyadi datang ke NTT membawa uang miliaran rupiah, yaitu 4, miliar rupiah. Kang Deddy Mulyadi mengakui bahwa ia ke NTT itu tanpa protokoler yang ketat ya, hingga ia bebas ke kampung-kampung warga untuk menemui warga-warga yang memang terkena dampak musibah gempa kemarin. Kang Deddy Mulyadi sambil berkeliling juga memberikan motivasi kepada seluruh warga yang terkena gempa. Dan terheran-heran pun para pegawai bandara ini ketika Kang Deddy Mulyadi sampai di sana dan mengatakan bahwa
ia tidak mau mempunyai protokoler khusus untuk perjalanannya itu karena ia datang untuk membantu orang. Kemudian tempat tidurnya juga ya ia datang bahwa kami datang untuk membantu, bukan untuk jalan-jalan dan tidur di hotel yang mewah. Betapa terkejut dan terkagum-kagum si Mbak ini ketika tahu KDM datang ke NTT tanpa pengamanan dan protokoler yang ketat layaknya pejabat lain. Nah, berikut videonya. Nggak ada kalau saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai protokol. Dadakan aja. Ada mobil ya ikut, nggak ada ya apes. Ini nih, Ngor. Langsung. Enggak, nanti makan di jalan aja. Kita kesini mau bantu orang, bukan mau jalan-jalan. Ya, jangan sampai datang ke tempat bencana, datang ke hotel, ke tempat bencana dipoto, balik lagi terus pulang. Ya itulah kepribadian Kang Deddy Mulyadi selaku pribadi ataupun personal yang membantu orang-orang di sana. Tetapi ya selaku pejabat, ya ini termasuk silaturahmi juga kepada Gubernur NTT. Karena Kang Deddy Mulyadi setiap bencana-bencana yang terjadi, kalaupun di luar daerahnya itu sendiri, apatah lagi kalau di dalam daerahnya, ia biasa mengunjungnya seperti di Sumatera kemarin ya. Kang Deddy Mulyadi itu dengan cekatan dan sigap untuk turun langsung membantu warga Sumatera saat itu. Dan kini yang terjadi di NTT, Kang Deddy Mulyadi pun terbang langsung ke sana dengan timnya. Kalaupun banyak warga yang protes, bahkan yang protes itu warga Jawa Barat sendiri, yang ia mengatakan bahwa di Jawa Barat saja ya banyak kekurangannya, termasuk masih ada daerah-daerah yang butuh bantuan. Namun demikian, bukankah Kang Deddy Mulyadi itu juga ya punya perangkat-perangkat di bawahnya seperti pemerintah daerah, bupati dan strukturnya, kemudian di Pemprov juga lengkap, yang artinya untuk bersentuhan di masyarakat itu setiap harinya kan tidak mungkin Kang Deddy Mulyadi semuanya. Ada perangkat-perangkat di desa, ya termasuk kepala desa yang semua orang desa itu bisa bersentuhan dengan pimpinannya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga kan tidak akan berbulan-bulan dan tidak akan lama di sana. Ia hanya memastikan bahwa bantuan yang diberikan warga Jawa Barat itu sampai kepada warga-warga NTT dengan sangat amanah. Dan Kang Deddy Mulyadi juga memastikan bahwa ia sampai di sana sebagai seorang gubernur, sebagai personal Kang Deddy Mulyadi, dan juga sebagai seorang motivator yang memberikan motivasi kepada mereka yang kena gempa. Untuk itulah sangat riuh, dan Kang Deddy Mulyadi yang begitu diidam-idamkan kedatangannya juga terbukti pada saat Kang Deddy Mulyadi sampai di NTT, semua masyarakat menyambutnya dengan baik. Thanks for watching this video. Success for you all and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman dari respon publik, dari bagaimana publik berbicara, dari bagaimana publik memberikan kesaksian, dari bagaimana publik kali ini benar-benar memberikan suara mereka, hati mereka, bahkan dukungan pun kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini dukungan bukan hanya sekadar politik, karena urusannya bukan hanya sekadar urusan politik saja. Kalau sudah begini Pak, kemanusiaan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Memang yang seperti ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi lah, ada kampanye hitam lah, ada kampanye gelap atau apa. Ya mungkin orang akan mengatakan seperti itu, tetapi kan kita tidak bisa hanya memandang dari satu aspek saja, bahwa yang seperti itu adalah kebaikan. Toh Kang Deddy juga tidak pernah menyatakan bahwa dirinya akan nyapres. Itu publik yang berbicara. Kang Deddy ketika disebut presiden atau apa, beliau langsung bermanuver bahwa udah nantilah, jangan beli. Ya, jadi kayaknya bagi Kang Deddy untuk menjadi presiden tuh masih jauh. Atau bahkan Kang Deddy Mulyadi belum memikirkannya sama sekali. Tetapi keinginan publik kan beda. Sementara keinginan publik itu adalah suara yang turun dari grassroots, dari pemegang kedaulatan. Nah, ini menariknya ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.